Assalamualaikum sahabat petani semua, semoga kita dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan tentunya rezeki yang berlimpah, amin. Baik sahabat petani semua, kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya sebagai pemula dalam berbudidaya tanaman cabai rawit, mulai dari fase semai atau pembibitan sampai pemindah tanaman. Yang tentunya saya berguru melalui video tutor dari YouTube. Dalam hal penyemaian saya menggunakan media tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu dan saya campur dengan arang sekam. Kemudian saya masukkan ke dalam polybag atau plastik es lilin, kemudian saya memotongnya. Selama penyemaian saya tidak melakukan penambahan pupuk, hanya saja saya rutin menyiramnya ketika media semai sudah tidak terlalu basah. Namun karena beberapa hal, ada kesalahan ketika usia semai sudah mau dipindah tanamkan, saya lupa untuk menyiramnya yang berakibat tumbuh kembang tanaman saya kurang subur, dan bisa sahabat petani lihat di video ini. Dalam penyemaian saya 3 kali gagal yang videonya saya pernah share pada video sebelumnya. Kalau biasanya bibit siap untuk dipindah tanamkan ketika daun sudah berjumlah 6, akan tetapi kali ini saya terkesan terburu-buru karena kondisi cuaca panas dan juga lahan saya ini janda berpasir, dan jumlah daunnya rata-rata hanya 4 helai saja. Untuk lahan sendiri, sebelum dilakukan pemindah tanaman saya kocor tiap lubang tanam dengan 3 racikan, yaitu Power Soil, Trichoderma, dan Silika Karbon. Dan biasanya para sahabat petani lain mengocorkan 3 unsur ini 1 atau bahkan 3 hari sebelum tanam, akan tetapi saya kocornya berbarengan ketika pindah tanam, mengingat lahan saya ini adalah pasir yang kalau kena air itu hanya numpang lewat. Saya juga merendam terlebih dahulu bibit yang akan saya pindah tanamkan pada 3 unsur tadi, yaitu Trichoderma, Power Soil, dan Silika Karbon. Dan juga saya tidak melepas polybag dari bibit untuk penanaman, tujuannya untuk mengurangi stres ketika pindah tanam. Pada video ini ada beberapa batang yang kering akibat dari panasnya cuaca saat ini, dan itu baru saya ketahui ketika usia 4 hari setelah tanam. Dan untuk pemupukan sendiri saya lakukan dengan cara mengadopsi dari channel Mitra Bertani TV. Akan tetapi tidak semua fase saya ikuti karena melihat kondisi juga. Pada pengocoran pertama saya lakukan pada usia 5 hari setelah tanam menggunakan pupuk tunggal yaitu Calha, dengan dosis 2 ml per liter air. Tujuannya adalah sebagai imun pada tanaman dan juga untuk menjaga akar dan memperkuat batang tanaman. Mungkin sahabat petani lebih memahami tentang manfaat dan kegunaan dari pupuk yang satu ini. Sahabat petani semua, pada setiap lubang tanam mulai dari usia 1 hari setelah tanam saya selalu mengocornya dengan air sumur untuk menjaga kelembapan lahan, yaitu pada waktu sore hari mulai dari jam 4 sore. Mengingat tanaman saya hanya sedikit, jadi jam segitu aman menurut saya pribadi, karena lahan yang sebelumnya terkena panas sudah mulai dingin. Sahabat petani semua, untuk pengolahan lahan, saya hanya memanfaatkan lahan bekas atau janda dari penanaman sebelumnya, dan tidak menambahkan pupuk atau apapun, hanya saja saya mengganti plastik mulsanya dengan yang baru. Untuk ukuran bedengan, ini berkisar 1 meter dan plastik mulsa yang saya gunakan adalah ukuran 120 cm atau 1 meter lebih. Dengan jarak pertanaman adalah 50 x 50 cm, luas atau jarak perbedengan atau jalur airnya kurang lebih 70 sampai 80 cm. Mengingat ini adalah lahan berpasir, jadi untuk bedengan sengaja saya bikin pendek, karena kalau dibikin tinggi biasanya gampang longsor. Bisa sahabat petani lihat pada video ini, bagaimana perkembangannya, mulai pertama pindah tanam sampai saat ini usia 12 hari setelah tanam. Untuk pengocoran kedua atau pemupukan kedua saya menggunakan Mordenfol, Vigorin, dan juga Power Soil. Tujuannya adalah supaya tanaman tetap stabil untuk pertumbuhannya, begitulah harapan saya sebagai petani pemula. Meskipun di beberapa tanaman, pada daunnya terdapat bercak kecil berwarna putih seperti habis dimakan sesuatu. Akan tetapi sampai hari ini saya masih belum menyemprotnya menggunakan insektisida ataupun fungisida. Karena keterbatasan pengetahuan saya untuk mengidentifikasi masih belum mampu, ujuk-ujuk nanti malah salah diagnosa obat yang berakibat buruk pada tanaman. Terima kasih untuk sahabat petani yang sudah menyempatkan untuk melihat video pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pertanian, salam petani pemula dan salam lestari.